Oke, hai selamat datang pada tutorial animasi yang selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu posing pada sebuah animasi. Pose bagaimana membuat pose yang baik untuk dipergunakan dalam animasi. Di sini saya hanya akan menjelaskan bagaimana pose yang baik itu dari beberapa pose yang sudah ada. Kalian pun bisa bereksperimen membuat pose-pose kalian tersebut menggunakan referensi yang ada di, baik itu berupa foto atau berupa video. Bisa kalian ikuti dari pose-pose pada sebuah film misalnya, ataupun pada foto-foto yang memang gesturnya cukup baik. Oke, di sini saya mempunyai beberapa foto. Oke. Oke, kita lihat gambar pertama di sini. Ini adalah pose-pose yang dibuat. Beberapa pose dalam animasi. Oke. Ini beberapa contoh pose yang baik. Sebagai seorang animator, kita adalah seseorang yang mampu menceritakan atau memvisualkan sebuah cerita, storyteller, sehingga pesan apa yang akan kita ceritakan itu tersampaikan kepada audiens. Seperti halnya di sini, ini adalah sebuah pose yang menggambarkan karakter ini adalah karakter yang riang. Dan kita bisa melihat di sini mungkin si animator ingin menunjukkan dengan satu pose ini bahwa dia sedang berlari, atau lebih tepatnya lompat-lompat dengan riang gembira. Jadi sebagai animator kita harus bisa menggambarkan apa yang akan kita sampaikan kepada audiens. Ya. Pada pose kedua ini pun sama, apa maksud tujuan yang ingin disampaikan. Dan pose yang baik itu adalah pose yang dimana kita menempatkan bahwa si karakter itu balance atau tidak balance. Karena dalam sebuah gerakan terdiri dari beberapa pose, dan bagaimana kita menjembatani perpindahan antara pose awal dan pose akhir. Sehingga di situ terjadilah yang dinamakan balance dan off balance. Oke. Ya. Pada pose yang ketiga ini adalah seorang superhero, bisa dikatakan begitu, terlihat dari kostumnya. Dia sedang mengangkat benda yang lebih berat darinya. Nah, bisa kita perhatikan di sini bisa kita lihat bahwa si karakter ini posenya sudah cukup baik, terdapat arc di sini. Bisa dilihat dari lengkungan tubuhnya bahwa di sini si animator ingin menunjukkan bahwa dia menggunakan kekuatannya mengangkat kendaraan ini sambil melaju ke depan, karena arc-nya mengarah seperti ini. Dan bisa kita lihat masanya terkumpul di sini.
maka kaki ini adalah penopang untuk mampu menahan beban sebesar ini. Oke, perhatikan arc dari pose-pose kalian. Seperti ini. Bisa dilihat ini adalah balancing, keseimbangan. Karena tumpuannya lurus di bawah, kaki yang menumpu ini menahan beban yang ada tepat di atasnya. Titik masanya itu berada di sini, berada lurus, tegak lurus dari tumpuan kakinya. Seperti itu. Maksudnya juga harus bisa menggambarkan seperti ini, menunjukkan bahwa si karakter kelelahan, dan bisa kita tambah juga dalam pose kita exaggeration atau sedikit lebih, sedikit lebay seperti ini. Di sini juga posenya menunjukkan kekuatan. Ya, perhatikan dari setiap pose yang saya tampilkan ini, hampir seluruhnya tubuhnya membentuk sebuah arc yang baik. Lengkungannya baik. Ya, ini. Ya, semua tubuhnya membentuk arc. Jadi pada sebuah pose itu kita harus membuat alur dari tubuhnya menjadi membentuk sebuah lengkungan. Perhatikan lagi. Ya, seperti itu. Kira-kira. Oke. Untuk selanjutnya, kalian bisa membuka file latihan kalian. File 07 itu pose. Ya. Perhatikan di sini. Saya akan menjelaskan beberapa tips untuk secara logikanya seperti apa sih pose yang menunjukkan keseimbangan dan tidak. Seperti halnya di sini. Pada pose pertama ini yang sudah saya buat ini, bisa kita lihat bahwa karakter ini benar-benar seimbang. Mengapa dikatakan seimbang? Oke. Mengapa kita katakan seimbang? Bisa kita lihat bahwa beban yang dibawa oleh karakter ini, yang disangga oleh kedua kakinya, berada di sini. Kira-kira di sini. Maka kalau kita perkirakan titik masanya dia ada di sini, inti dari masanya. Atau di sini. Dia tepat lurus. Sedangkan kaki yang menumpu adalah kedua kakinya. Seperti ini. Oke. Kaki yang menumpu. Dan jatuhannya dari masa ini
adalah ke sini. Sehingga kedua kaki ini, bila kita hitung, dia adalah kedua kaki ini benar-benar menopang dari berat tubuhnya. Kaki bisa dibilang kaki kanan 50% menahan tubuhnya dan kaki kiri 50%. Sehingga bila kalian memposekan karakter kalian seperti ini, akan sulit untuk membuat pergerakan dia melaju. Karena kedua kakinya harus menahan beban yang sama. Ini adalah pose yang benar-benar seimbang. Oke. Selanjutnya kita lihat pose yang kedua. Ya. Di pose yang kedua ini, bila kita perhatikan, massa dari si karakter ini berada di sini. Berarti otomatis titik massanya di tengah. Maka dia akan jatuh ke sini, tertarik oleh gravitasi. Sedangkan kaki yang menumpunya hanya satu kaki di sini, itu kaki yang sebelah kanan, dan dia bertumpu di sini. Otomatis dengan bentuk seperti ini, dia akan menjadi off balance atau tidak seimbang. Maka prediksinya selanjutnya si karakter ini adalah akan terjatuh ke arah sini. Sedangkan kaki yang ini sudah tidak menumpuk lagi. Dia sudah tidak harus menahan beban lagi. Seperti itu. Ya, ini adalah salah satu pose yang off balance atau tidak seimbang. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pose yang ketiga. Ya. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Oke, berikutnya di pose yang ketiga. Kita lihat tampak samping. Sama halnya seperti pada pose yang kedua, bahwa kira-kira masanya dia berada di sini dan titik masanya mungkin di sini. Maka dia jatuhan terhadap gravitasinya, dia tertarik oleh gravitasi ke arah sini. Sedangkan kedua kakinya memang menumpu namun berada di sini. Maka secara logika dia akan terjatuh ke belakang. Namun di sini lain halnya apabila kita menambahkan sebuah objek yang dia bawa seperti ini. Dengan objek yang dia bawa seperti ini, maka massanya ditambah dengan bola ini, dia akan berada sebesar ini kira-kira. Oke. Sehingga jatuhannya pun tidak lagi di situ. Maka kira-kira titik massanya berada di tengah sini. Maka dia akan berada di sini.
dan tertumpu oleh kedua kakinya. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan membawa sebuah beban seperti ini, si karakter yang ketiga ini bisa dikatakan posisinya adalah balance atau seimbang. Oke, seperti itulah kira-kira bagaimana kita harus membuat pose yang baik, pose yang seimbang, atau bahkan ketika kita perlu membuat pose yang off balance, biasanya digunakan ketika kita mulai bergerak, akan terjadi off balance di situ. Nah, bagaimana kita membuat pose yang seperti itu? Juga perhatikan arc atau lengkungan-lengkungan dari si karakter. Seperti pada pose yang ini, tetap kita membuat lengkungan yang baik di sini. Ya, seperti itu. Begitu juga di pose-pose yang lainnya. Seperti pada pose ini. Bisa kita lihat lengkungannya. Begitupun di pose yang balance, kita membuat seolah-olah dia berdiri kokoh sehingga arc-nya tidak terlihat. Seperti itu. Ya. Oke, itu beberapa pose yang bisa saya jelaskan pada tutorial kali ini. Latihlah terus pose-pose kalian dengan menggunakan metode seperti tadi. Oke, selamat mencoba.